Halo Kanogit, balik lagi sama gue Aditya Putra, pastinya di channel Auto Garage. Dan pada video kali ini, seperti yang kalian tahu, gue udah sempat upload juga di story-nya Instagram Auto Garage. Kalau misalkan Auto Garage lagi dipinjemin Hyundai kereta yang tipe style. Jadi tipe style sendiri itu adalah tipe kedua paling atas setelah Prime gitu ya. Nah jadi tipe style ini kita dipinjemin selama 4 hari. Dan di video kali ini gue akan bikin video mengenai sedikit first impression lagi mengenai Hyundai kereta. Dan nanti gue akan bikin video juga gabungan untuk rasa berkendara atau driving experience dari si Hyundai kereta ini. Jadi sebelumnya kita pernah ngebahas Hyundai kereta secara virtual, kalian bisa klik link di atas ini gitu ya. Dan sekarang unit testnya udah ada di tangan kita, makanya kita langsung review mendalam mengenai Hyundai kereta ini, mulai dari first impression sampai rasa berkendara dari secara keseluruhan, baik penumpang ataupun pengemudinya. Jadi gimana pembahasan lengkap tentang Hyundai kereta tipe style ini? Kalian pasti penasaran, gue pun sendiri penasaran, makanya langsung aja simak dan tonton videonya sampai habis. Oke Konogit, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, impresi gue mengenai jantung pacunya dulu. Jadi sebelum gue bahas tentang desain eksteriornya, gue pengen ngomongin tentang mesinnya dulu. Karena mesinnya ini juga bisa dibilang nggak kalah keren dibandingkan dengan rival-rivalnya. Jadi kalian bisa lihat sendiri, mesin yang digunakan Hyundai kereta itu adalah mesin 1500 cc 4 silinder yang mereka mengklaimnya dari Hyundai tenaga maksimalnya bisa di angka 113 horsepower dan torsi maksimalnya di angka 143 Nm. Nah, untuk pilihan mesinnya itu cuma ada satu varian, yaitu cuma 1500 cc 4 silinder bensin. Dan untuk transmisinya baru ada dua pilihan, yaitu transmisi 6 percepatan manual ataupun IVT yang mereka sebut dengan Intelligent Variable Transmission. Jadi mereka itu mengklaim dengan sistem IVT ini bisa lebih responsif dan juga untuk bahan bakarnya bisa lebih irit lagi. Jadi mereka menyebutnya dengan sebutan transmisi IVT untuk yang Matic-nya. Nah, tenaga tersebut semuanya disalurkan ke roda depan karena ini front wheel drive gitu ya. Dan mereka itu mengklaimnya dari 0 sampai 100 itu di angka 11 detik, 12 detik gitu ya. Jadi menurut gua masih sangat-sangat worth it banget. Dan pastinya untuk digunakan daily use di dalam kota ini sangat menyenangkan sekali karena memang keiritan bahan bakarnya juga menjadi juara di kelasnya. Oke, kita mulai dulu dari tampilan depannya. Jadi setelah kita ngomongin mesin, sekarang gue pengen ngebahas secara keseluruhan first impression gue tentang wajah dari si Hyundai kereta. Oke, kita mulai dulu dari grillnya. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari Hyundai kereta. Ini gue suka banget sama grill depan si Hyundai kereta ini karena bisa dibilang futuristik banget. Modelnya dia seperti hitam gloss gitu ya. Tapi ternyata di balik grill ini, di bagian sudut-sudut kanan kiri yang grillnya ini, itu ternyata adalah sebuah lampu DRL atau daytime running light yang mereka sebut dengan parametric hidden daytime running light. Jadi memang mereka kalau tidak menyala seperti ini menjadi satu kesatuan dari grill besar si Hyundai kereta. Tetapi ketika mobilnya menyala, ini ternyata di bagian sudut kiri kanannya itu adalah sebuah lampu DRL. Dan cantik banget ketika menyala di pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Jadi secara keseluruhan untuk desainnya, grill depannya futuristik banget. Dan kalau misalkan kita turun sedikit ke bagian sini, kita bisa langsung melihat lampu utamanya ataupun lampu sen juga terdapat di bagian sini. Nah, untuk lampu utamanya juga, ini juga udah full LED pastinya, dan LED-nya bukan LED proyektor tapi multi reflektor. Jadi untuk keterangannya segala macam itu lebih canggih lagi dan lebih terang lagi. Secara overall, look secara tampilan depannya ini bener-bener stylish banget, futuristik banget, dan berbeda ya. Ini bener-bener modern banget gaya desainnya, berbeda dengan mobil-mobil pada umumnya. Ini bener-bener ketika kita melihat dari jauh aja kita udah bisa langsung lihat atau menebak mobil ini adalah Hyundai kereta. Nah, sekarang kita geser ke bagian samping untuk tampilan eksteriornya.
Oke, kita lanjut ke tampilan samping, bagian eksterior samping dari si Hyundai Creta ini. Kalau kita ngomongin look dari samping, Hyundai Creta ini adalah sebuah SUV compact ya. Jadi seperti yang kalian tahu, Hyundai Creta adalah SUV compact yang bisa menampung 5 orang di dalamnya. Dan kalau kalian lihat siluet dari sisi samping secara keseluruhan, ini benar-benar sebuah SUV yang bisa dibilang sporty juga. Jadi nggak cuman stylish, nggak cuman modern ataupun futuristik, tapi ternyata dari samping dia terlihat sporty juga. Ditambah layaknya SUV pada umumnya, dia terdapat over fender yang berbeda dari warna bodi. Dia menggunakan warna hitam doff. Lalu kalau kalian lihat pilar A-nya di sini, ini juga berbeda dari warna bodi. Dia menggunakan warna hitam. Dan ternyata ada di sini warna satin chrome, jadi chrome doff gitu ya, silver doff. Dan ini benar-benar keren banget, membuat tampilannya semakin sporty dari luar. Ditambah bagian samping kita bisa lihat roof rail di sini. Walaupun memang roof railnya hanya sebagai aksesoris tambahan, jadi kita nggak bisa menggunakan roof rail ini untuk naruh barang dan lain sebagainya. Nah, sebagai informasi tambahan, kalau misalkan si Hyundai Creta itu ada 2 varian, yang single tone dan ada juga yang dual tone. Sehingga kalau misalkan yang kita pilih dual tone, itu membuat looknya semakin stylish dan sporty pastinya, karena memang dual tone ini bagian atas warna hitam dan bagian bawahnya itu adalah warna yang kita pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, nah kalau kita turun ke bagian samping, guys, kalau Nogit bisa lihat look dari velg si Hyundai Creta ini juga stylish banget, sporty banget, karena memang dia udah menggunakan velg dual tone dan berukuran besar, nggak main-main. Dia ukurannya ring 17 dan dibalut dengan ban yang cukup tebal dan lebar, yaitu dengan lebar 215 60 ring 17. Jadi menurut gua untuk sisi kaki-kaki dengan tebal ban ataupun lebar ban yang bisa dibilang cukup tebal dan lebar, pastinya akan memberikan kenyamanan ketika rasa berkendara dari Hyundai Creta ini digunakan gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri secara overall, bagian sampingnya sangat-sangat sporty dan stylish. Dan kita langsung geser ke bagian belakang, apakah stylish dari si Hyundai Creta ini juga dipertahankan di bagian belakang? Sekarang kita geser ke bagian belakangnya. Oke, lanjut ke bagian belakang dari si Hyundai Creta ini. Ini yang menurut gue menjadi perbincangan banyak orang, apalagi para pecinta otomotif yang demen model-model SUV. Ini banyak yang bilang desain belakangnya itu perlu adaptasi kalau misalkan kita pengen suka sama desain Hyundai Creta di tampilan belakang. Karena memang ini ada pro ada kontra juga. Untuk desain belakangnya ada yang bilang unik, ada yang bilang futuristik, ada yang bilang aneh bahkan. Karena memang ya mungkin karena kita belum terbiasa dengan desain-desain mobil terbaru zaman sekarang gitu ya, yang lebih agresif, yang lebih futuristik. Ditambah dengan model lampu si Hyundai Creta ini yang sedikit berbeda dibandingkan mobil-mobil lainnya. Kalau kalian lihat lampu belakangnya di sini, dia terpisah-pisah menjadi 3 bagian yang mereka sebut dengan lampu model bumerang. Jadi memang ketika menyala di malam hari, ini menjadi nyambung satu bagian yang sama dan membentuk seperti bumerang. Makanya mereka menyebut lampu belakangnya dengan model bumerang. Nah, ditambah di bagian belakang sini ada spoiler dan ada lampu rem juga, dan terdapat wiper, dan sudah ada defogger juga, dan ditambah ada logo Hyundai Creta di bagian belakang yang besar ini yang terdapat di bagasinya. Kalau misalkan kita turun sedikit di sini, kita melihat bumper belakangnya yang berbeda dari warna bodi dan memberikan kesan sporty karena memang ada aksen-aksen di sini dan dibalut dengan warna hitam doff dan juga warna abu-abu doff. Sehingga memberikan kesan yang gagah layaknya SUV compact dan kesan sporty aja dan memberikan mobil Creta ini semakin terlihat ganteng pastinya. Nah, untuk tampilan belakang pastinya secara keseluruhan kita bisa menyatukan dari tampilan depan, samping, belakang. Bisa dikatakan Hyundai Creta ini memiliki tampilan yang sangat-sangat stylish gitu ya. Dia berbeda dari rival-rivalnya. Mobil ini menggunakan desain yang futuristik dan juga stylish pastinya. Nah, karena kita lagi di belakang, kita ngomongin langsung tentang bagasi dari si Hyundai Creta ini. Untuk ngomongin kapasitas bagasi, ini juga bisa dibilang bukan yang terbesar di kelasnya, tapi sangat-sangat cukup baik untuk SUV compact. Secara keseluruhan untuk bagasi kalau misalkan baris keduanya tidak dilipat seperti ini kapasitas bagasinya bisa sampai 416 liter. Ditambah kalau misalkan kita bisa melipat baris keduanya, kedua jok di baris kedua dan
rata dengan lantai, itu total bisa sampai 1.300 liter. Jadi memang bukan terbesar di kelasnya, tapi untuk sekelas SUV compact ini bisa dibilang cukup baik. Oke, Konogit, kita udah masuk ke dalam kabinnya. Dan di dalam kabin si Hyundai Creta ini, seperti yang kita tahu, kita mulainya dari baris kedua dulu. Dan kalau ngomongin di baris kedua, memang tidak ada hal yang spesial untuk dibahas, karena memang layaknya pada mobil umumnya, layaknya mobil-mobil SUV di kelasnya juga, seperti Kia Sonet, Toyota Race, Daihatsu Rocky, ataupun Honda HR-V gitu ya. Jadi keunggulan dari si Hyundai Creta kalau kita ngomongin dari baris kedua, pertama yang kita bisa rasakan adalah mengenai kerebahan dari cara kita duduk di baris keduanya. Ini bisa dibilang cukup rebah dan sangat-sangat nyaman. Dan untuk menopang kakinya ini, kalian bisa lihat sendiri di video gambar ini, menopang dengan baik kaki kita. Lalu untuk legroomnya cukup baik, kita masih bisa selonjoran ke depan, ke bawah jok penumpang depan sini. Ini memberikan kesan yang nyaman, kesan yang nggak bikin cepet pegel kalau misalkan kita berpergian jauh. Untuk ngomongin legroom, kalian bisa lihat sendiri di sini, legroomnya cukup baik juga, nggak tipis-tipis banget, masih ada jarak yang cukup baik. Dan gua rasa ini sangat-sangat nyaman, ditambah lagi dengan adanya armrest di sini, ditambah dengan ada 2 cup holder di bagian armrest sini. Jadi menurut gue cukup nyaman. Dan ditambah kan dia udah menggunakan jok kulit, sehingga memberikan kesan mewah dan juga nyaman yang lebih baik lagi di baris keduanya. Ngomongin masalah door trim, di sini untuk door trimnya sendiri bisa dibilang bukan hal yang spesial, karena memang dia masih menggunakan panel-panel keras di sini, bukan soft touch, masih plastik semuanya. Dan terdapat 2 buah cup holder di sini, dan terdapat speaker. Dan speakernya ini pastinya kalian udah bisa tahu sendiri. Di gambar ini speakernya menggunakan Bose, dan terdapat juga subwoofer Bose di belakang. Jadi kalau untuk kualitas suara pastinya juara. Karena memang ya kalian tahu sendiri, Bose itu udah terkenal untuk sound systemnya. Nah, ditambah kenyamanannya berkat adanya ventilasi AC 2 buah di sini. Ya walaupun dia single zone, cuman dia mengalirkan udara AC-nya di bagian belakang dengan adanya ventilasi AC di sini. Ada juga untuk USB port untuk nge-charge handphone kita, gadget kita. Di bagian belakang ada 1 buah. Lalu di door trim sebelah kiri juga ada 2 buah cup holder. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 cup holder di baris keduanya. Sekarang kita pindah ke bagian depan, karena memang banyak yang spesial di baris pertamanya. Oke, seperti yang tadi gue bilang, kalau di baris pertamanya ini spesial banget, karena memang hal yang di baris pertama ini banyak banget yang kita bisa kulik. Pertama, untuk bagian door trim, ini masih sama juga. Dia belum menggunakan soft touch gitu ya, jadi masih menggunakan plastik keras. Lalu terdapat speaker Bose juga di sini, ada ventilasi AC. Terus kalau kita ngomongin setirnya atau lingkar kemudinya, ini juga futuristik banget model lingkar kemudi atau model setirnya, ditambah dengan ada beberapa tombol steering switch yang bisa terintegrasi dengan layar speedometer ataupun layar head unit yang ada di tengah. Untuk ngomongin speedometer sendiri di sini itu udah full digital. Nah, untuk ngomongin speedometer, dia speedometernya udah digital, jadi tidak ada analog sama sekali, semuanya full digital. Dan ini benar-benar modern banget, canggih dan futuristik banget pasti terlihatnya. Ditambah dia bisa merubah gaya desain dari si layar speedometer. Jadi setiap kita merubah mode berkendara, itu dia secara otomatis merubah juga desain atau look dari si visual layar speedometer yang udah digital ini. Nah, kalau kita ngomongin ke bagian tengahnya sedikit, ini terdapat layar head unit. Wow, ini masih ada plastiknya ya. Ini karena memang kita dipinjemin unit baru. Kalau misalkan kita boleh lepas, kita lepas sedikit. Kan ini, memuaskan sekali ya kalau misalkan kita buka-buka plastik baru kayak gini. Bentar ya, kita buka-buka dikit dulu lah, nggak apa-apa kan? Ini menarik soalnya buka-buka kayak gini. Yah, lama lagi anjing. Nah, ntar aja. Lanjut. Nah, kalau kita ngomongin head unitnya yang ada di bagian tengah, head unitnya ini juga bisa dibilang cukup besar, tapi memang belum full touchscreen karena memang di bagian sisi-sisi sampingnya masih ada tombol shortcut untuk ke radio ataupun next track atau previous track gitu ya. Dan juga ada knob putar untuk mengatur volume atau tombol power on off dari si layar head unitnya. Cuman sisanya bagian tengahnya ini udah full touchscreen
Dan yang paling menarik, dia udah bisa terkoneksi dengan Android Auto dengan Apple CarPlay juga bisa. Jadi yang menariknya lagi, Apple CarPlay-nya nggak perlu pakai kabel karena memang dia udah bisa terkoneksi dengan wireless Apple CarPlay. Jadi benar-benar semakin canggih lagi. Ditambah kalau misalkan kita turun sedikit di sini, ada panel untuk tombol-tombol AC. AC-nya sudah digital. Dan menariknya, dia walaupun sudah digital, dia udah automatic climate control juga, walaupun memang dia masih mengadopsi single zone gitu ya. Dan kalau misalkan kita turun sedikit ke sini, ini yang menarik. Jadi ada satu buah ruang kecil di bagian konsol tengah sini. Itu ada 2 buah USB port dan ada 12 volt di sini. Dan menariknya di bagian konsol tengah sini kita terdapat wireless charging. Jadi bagi kawan Ogit yang handphonenya atau smartphone-nya udah terkoneksi dengan wireless charging atau bisa menge-charge dengan wireless, ini sudah bisa mensupport di Hyundai Creta ini. Jadi benar-benar kita tinggal taruh aja gadget atau smartphone kita, udah bisa langsung ke-charge. Sisanya kalau misalkan kita ngomongin ke bagian tengah, konsol tengahnya, ini ada tuas transmisi, terus ada 2 buah tombol ventilated seat, karena memang salah satu fitur yang ada di Hyundai Creta itu adalah ventilated seat yang kita bisa temuin di 2 baris pertama ini atau 2 baris penumpang depan ini. Jadi benar-benar semakin canggih, semakin keren dan unggul di kelasnya dengan ada ventilated seat ini. Ditambah dia udah ada auto hold, ada parking elektrik gitu ya, dan ada knob putar untuk pengaturan mode berkendaranya. Dan ditambah ada 2 buah cup holder di bagian konsol tengah sini yang kalian lihat sendiri di sini. Itu terdapat ambient light juga yang memberikan kesan semakin futuristik di Hyundai Creta. Karena memang untuk di bagian baris pertama ini semakin mewah, semakin nyaman berkat adanya ambient light di Hyundai Creta di baris pertamanya. Walaupun memang di baris keduanya kita nggak bisa nemuin ambient light itu gitu guys. So far sih di baris pertama itu, dan pastinya lagi-lagi yang menjadi keunggulan dari mobil ini adalah sound systemnya, karena memang dia udah diberikan sound system dari Bose. Cuman memang untuk tipe style ini sayangnya dia belum dihadirkan panoramic roof dan juga air purifier, karena memang untuk tipe paling tingginya yaitu tipe Prime dia udah ada panoramic roof dan juga sudah terdapat air purifier yang dihadirkan sebagai standar. Nah, ada satu tombol yang menarik di baris pertama yaitu tombol SOS, yaitu ketika kita menekan tombol ini itu menjadi tombol yang bisa membantu kita di keadaan emergensi atau darurat. Jadi mereka bisa langsung terhubung dengan pihak-pihak emergensi ataupun terhubung dengan pihak call center dari Hyundai. Jadi jangan asal pencet karena memang nanti malah ganggu kalau misalkan kalian nggak ada apa-apa atau tidak di dalam kondisi darurat. Jadi emang dipencet ketika berada di kondisi emergensi aja. Nah, so far sih secara singkat first impression gue dari tampilan luar dan dalam seperti ini, dan nggak perlu pakai lama lagi, kita langsung cobain rasa berkendara atau driving experience dari Hyundai Creta, dan gue nanti akan menyimpulkan driving experience tersebut langsung menjadi hal-hal yang gue suka dan hal-hal yang gue nggak suka dari Hyundai Creta, sekaligus kita membicarakan rasa berkendara dari Hyundai Creta tahun 2021 ini. So guys, ikutin gue, kita keliling pakai Hyundai Creta ini. Oke, Konogit, ini kita udah sambil jalan dan gue akan memberikan impresi gue tentang rasa berkendara dari Hyundai Creta ini. Nah, pertama yang pengen gue bahas yaitu mengenai suspensi atau bantingan dari si Hyundai Creta ini. Untuk soal bantingan, ini bisa dibilang empuk banget dan ini nyaman banget ketika kita berada di kondisi jalan yang kurang bagus gitu ya, atau misalkan sedikit bergelombang, bahkan bisa dibilang agak-agak semi off-road gitu ya, mobil ini masih bisa diajak ke jalan-jalan seperti itu, karena memang karakter suspensinya ini yang bisa dibilang empuk banget, tapi bukan berarti yang banyak akan limbungnya. Jadi bisa dibilang mobil ini memiliki karakter suspensi yang empuk gitu ya, nyaman, enak untuk dikendarai, baik di dalam kota ataupun luar kota, ataupun jalan yang halus ataupun jalan yang rusak sekalipun gitu ya. Karena memang sebagai informasi tambahan aja gitu ya guys, mobil ini itu punya mode berkendara selain mode berkendara yang normal gitu ya, yaitu ada Eco, ada Sport, ada Comfort, dan juga ada Smart. Dia ada mode berkendara ketika kita mengajak mobil ini ke jalanan off-road atau semi off-road itu. Jadi ada mode berkendara Snow, Mud, dan Sand. Jadi ketika kita
berada di salju misalkan, ataupun lumpur, ataupun pasir, tanah dan sebagainya, itu dia bisa kita atur juga mode berkendaranya. Jadi sangat-sangat menyenangkan banget pilihan mode berkendara dari Hyundai Creta ini yang banyak sekali pilihannya itu tadi. Nah, lanjut ke Nogit mengenai driving position dari si Hyundai Creta. Kalau kita ngomongin driving position gitu ya. Kalau kita ngomongin driving position, ini bisa dibilang sangatlah baik sebagai SUV karena memang posisi kita tinggi, jadi kita visibilitas melihat ke jalanan samping, kiri kanan, depan, belakang itu sangatlah baik karena memang posisi kita lebih tinggi ketimbang dashboard ataupun kap mesinnya. Jadi benar-benar untuk visibilitasnya sangat baik. Ditambah dia bisa diatur teleskopik, tilt up, tilt down, terus ada teleskopik yang cukup jauh juga jaraknya. Jadi benar-benar bisa memberikan postur atau rasa berkendara yang sangat ergonomis. Nah, berikutnya yang pengen gue bahas juga adalah mengenai hal yang gue suka. Jadi gue dari tadi masih membahas apa yang gue suka terlebih dahulu gitu ya. Nanti di bagian-bagian akhir gue akan menjelaskan mengenai apa yang gue nggak suka dari si Hyundai Creta. Hal berikutnya yang gue suka yaitu pastinya tentang karakter mesin atau performanya. Seperti yang tadi gue bilang, mobil ini diberikan kapasitas mesin 1500 cc 4 silinder dengan tenaga maksimal di angka 113 horsepower atau 115 PS dan torsinya itu di angka 143 Nm. Dan dia menggunakan teknologi IVT, bukan CVT gitu ya. Mereka menyebutnya dengan IVT, yaitu Intelligent Variable Performance gitu ya. Dan ini menurut gue menjadikan keunggulan dari karakter mesin si Hyundai Creta. Karena memang dia lebih responsif, terus lebih irit bahan bakar juga. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Ini coba gue pindah ke mode sport ya. Dengan mode sport ini kita pindahkan, ketika dari mode normal atau eco lalu kita pindahkan ke mode sport, dia karakter gasnya, pedal gasnya lebih responsif, lebih enteng. Kalau kita gas, ini enak banget. Jadi layaknya mobil 1500 cc 4 silinder, jadi dia bisa dibilang effortless juga. Dan ini bener-bener sangat-sangat menyenangkan. Matic-nya halus banget, tenaganya responsif banget, dan menyenangkan sekali kalau misalkan kita gunakan di jalan tol gitu ya, atau lagi keluar kota. Ini benar-benar sangat mendukung banget karakter mesin seperti ini. Ditambah itu tadi, dia bahan bakarnya irit. Kalian sebagai informasi tambahan, gue kasih tahu ya, ini bahan bakar selama kita meminjam mobil Hyundai Creta ini, dia untuk rute dalam kota, dia konsumsi bahan bakarnya di angka 1:14 km per liter. Walaupun kita belum keluar kota, cuman mereka mengklaim untuk luar kota, kita bisa mengklaim bahan bakarnya itu di angka 1:18, bahkan 1:20 km per liter. Luar biasa iritnya ini mobil, dan bener-bener menyenangkan banget kalau misalkan kita gunain sehari-hari di dalam kota, ataupun dibawa keluar kota sekalipun. Karena itu tadi, tenaganya yang responsif, matic-nya yang halus karena berkat sistem yang mereka sebut dengan IVT, lalu keiritan bahan bakarnya yang luar biasa irit. Nah, kayak yang tadi gue bilang, karakter suspensinya ini adalah yang bisa dibilang empuk banget. Jadi benar-benar memberikan kenyamanan yang cukup baik. Contohnya seperti ini, gue akan coba zigzag gitu ya, atau sedikit bermanuver di belokan seperti ini. Dia walaupun ada limbungnya pasti, cuman ini masih nyaman banget. Kategorinya masih masuk ke dalam kategori suspensi yang nyaman untuk sebuah SUV compact seperti ini. Nah, hal lainnya, kalau misalkan kita coba zigzag sedikit aja, tuh, mobil ini lincah sekali. Dan benar-benar karakter suspensinya nyaman banget, empuknya. Bukan empuk yang mantul gitu, tapi memberikan empuk yang nyaman untuk penumpang ataupun pengemudinya sendiri. Luar biasa sih. Dan juara sih untuk di kelasnya karakter suspensi dari Hyundai Creta ini. Oke, kita masuk ke poin berikutnya yang gue suka dari Hyundai Creta, yaitu tentang kekedapan kabinnya. Ini kebetulan aja pas banget pas hujan di luar, dan ini langsung kelihatan kekedapan kabin dari Hyundai Creta ini cukup baik. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Biasanya kan kalau hujan aja, apalagi deras hujannya, itu pasti langsung suara hujannya masuk ke dalam gitu ya. Lalu noise dari
ban ataupun dari motor mobil di luar sana itu masuk ke dalam kabin. Tapi ini kekedapan kabinnya luar biasa. Ditambah untuk suara noise mesin itu juga bisa dibilang nggak masuk ke dalam kabin. Padahal kap mesinnya sendiri itu belum ada peredam mesin. Jadi benar-benar bisa dibilang ini cukup halus, bahkan halus banget suara mesinnya. Karena pertama, kekedapan kabinnya sangat luar biasa. Lalu walaupun dia kap mesinnya belum ada peredam, tapi suara mesinnya nggak masuk ke dalam. Berarti suara mesin ini udah benar-benar halus banget. Jadi salah satu hal yang gue suka dari Hyundai Creta itu, salah satunya adalah kekedapan kabin yang luar biasa. Nah, nextnya yang gue suka lagi dari Hyundai Creta yaitu tentang fitur-fitur yang dihadirkan di Hyundai Creta. Jadi sebagai informasi, kalau misalkan Hyundai Creta yang kita pinjam adalah tipe atau varian yang style gitu ya. Jadi 2 varian tertinggi setelah Prime. Tapi yang membedakan adalah pertama itu tadi yang gue bilang, dia tidak ada panoramic roof-nya, terus dia tidak ada air purifier. Tapi untuk segi fitur-fitur yang kita bisa temuin di varian style ini atau tipe style ini, itu kurang lebih sama dengan tipe tertingginya, yaitu dengan tipe Prime. Jadi kita udah ada fitur yang mobil ini bisa mengintervensi rem ketika kita ingin menabrak atau tidak bisa mengendalikan rem lagi, dan posisi jarak mobil ke depan itu sudah semakin dekat, itu dia bisa langsung mengintervensi rem. Lalu ada rear cross traffic alert, terus ada juga yang namanya cruise control di sini, ada blind spot monitor, ada kamera mundur, dan terdapat 3 buah sensor parkir di bumper belakang, dan ada beberapa fitur keamanan lainnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6 airbag yang kita bisa temuin di Hyundai Creta ini. Jadi secara fitur, mobil ini bisa dikatakan fitur keamanan cukup modern, canggih, dan lengkap banget di kelasnya, yang memberikan keunggulan lebih baik lagi dibandingkan dengan rival-rivalnya. Nah, untuk lengkapnya kalian bisa langsung lihat aja di tabel berikut tentang fitur-fitur yang kita bisa temuin di mobil ini. Karena memang ada fitur tambahan lainnya yang kalian bisa temuin seperti Apple CarPlay yang tadi gue bilang, Android Auto, udah wireless segala macam, ada wireless charging gitu ya, dan ada beberapa fitur tambahan lainnya. Kalian langsung lihat aja di tabel berikut ini. Oke guys, jadi itu tadi semua yang gue suka. Jadi setelah semua gue bahas, gue tadi sudah menyimpulkan beberapa hal yang gue suka. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya, suspensinya empuk banget, dan itu menjadi salah satu hal yang tadi udah gue bahas yang gue suka dari si Hyundai Creta. Jadi hal-hal yang gue suka itu banyak banget dari Hyundai Creta, tapi dari Hyundai Creta ini juga ada beberapa hal yang gue nggak suka gitu ya, dan menjadi mengganggu gue gitu, karena itu menjadi apa ya, kekurangan, minus, dan membuat agak sayang aja Hyundai Creta ini masih ada minus-minus sepele seperti ini salah satunya. Jadi yang gue nggak suka, hal pertama yaitu klaksonnya bisa dibilang culun banget, nggak sangar gitu. Padahal bodinya atau desainnya dia udah stylish, udah sporty, tapi suara klaksonnya lagi. Pasti hal pertama kalau misalkan gue punya Hyundai Creta, hal pertama yang gue modif adalah gue bakal ganti klaksonnya. Nah, hal berikut yang gue nggak suka adalah masih banyak banget untuk di kelasnya, harga dari 350 sampai 400 juta ya, 399 juta tepatnya untuk tipe paling atasnya, tapi masih banyak plastik keras seperti ini. Soft touch-nya masih sedikit sekali, jadi ibaratnya kalau bisa kita simpulkan, masih banyak kualitas-kualitas di bagian interiornya yang kurang baik, karena masih banyak yang menggunakan plastik keras. Jadi hal keduanya setelah klakson adalah itu dia, masih kurang banyak soft touch-nya di bagian interior atau kabin Hyundai Creta. Nah, hal berikutnya yang gua nggak suka juga adalah ketika kita mendengarkan lagu dan kita muter lagunya yang menggunakan lagu-lagu yang bassnya lebih besar, atau kita kencengin deh volumenya gitu ya. Karena masih banyak soft touch-nya, karena masih banyak plastik kerasnya seperti ini, ketika kita mendengarkan lagu seperti itu membuat door trim di pintunya ini bergetar gitu. Padahal
harusnya tidak ada tuh rasa-rasa atau kejadian-kejadian seperti itu gitu ya di harga mobil yang udah 350 sampai 400 juta. Jadi agak disayangkan aja, annoying jadinya kalau misalkan kita mendengarkan lagu tapi ada suara sember atau gemeter-gemeter dari door trimnya ini yang terasa tidak solid akhirnya gitu ya. Jadi itu dia ketiga hal yang gue kurang suka dari mobil Hyundai Creta. Dan satu hal lagi yang gue nggak suka, kalian bisa lihat di gambar ini, karena dia kualitas atau dia tidak menggunakan soft touch gitu ya, kulit dan lain sebagainya, tapi dia masih menggunakan plastik keras seperti ini. Ada beberapa bagian door trim misalkan, itu yang kalau misalkan kena tangan yang berminyak, atau kita habis makan segala macam, terus tangannya masih kurang bersih gitu ya, akhirnya menempel pada door trim dan terlihat jadi jelek, jadi nggak bersih gitu ya, jadi terlihat tidak mewah lagi gitu ya, seperti kalian bisa lihat di gambar berikut ini. Jadi agak disayangkan aja ya, dengan kualitas seperti ini akan menimbulkan hal-hal seperti ini gitu. Jadi 4 hal itu yang gua kurang suka dari Hyundai Creta. Oke kawan Nugget, jadi cukup sekian video kali ini pembahasan lengkap mengenai Hyundai Creta, mulai dari first impression, tampilan luar, interior, mesin gitu ya, sampai kita langsung nyobain driving experience atau rasa berkendara dari Hyundai Creta. Dan gue menyimpulkan tadi hal-hal yang gue nggak suka sampai apa aja yang gue suka banget dari Hyundai Creta, tadi semuanya udah dibahas gitu ya. Dan gimana menurut kawan Nugget sendiri mengenai Hyundai Creta, pesaing berat dari Honda HR-V yang kita udah pernah review juga first impression-nya di video ini. Kalian bisa langsung lihat aja, di klik link di atas ini gitu ya, first impression kita terhadap Honda HR-V tahun 2022. Dan ini adalah pesaing atau rival terberatnya, yaitu Hyundai Creta. Kalian lebih pilih mana nih? Dan gimana komentar kalian sendiri, langsung aja diisi di kolom komentar. So guys, cukup sekian video kali ini mengenai mobil Hyundai Creta. Jangan lupa klik sekali tombol like dan klik 2 kali tombol unlike-nya. Subscribe juga, nyalain tombol loncengnya, dan follow Instagram kita di @autogarage.id. So guys, cukup sekian video kali ini. See you guys in the next video. Bye-bye. Aduh anjing. Sat. Kiprol aja, nggak apa-apa. Yang dia mengklaim bisa memberikan ketahanan dingin yang jadi keunggulan dari Kia Sonet